Bab 811. Omi menamparkan pemilik paviliun ke tanah dan segera memulai perawatan. Perawatan berjalan lancar, dan segera Master Paviliun bangun. Ada apa denganku? Song Xiaolou, kenapa kamu di sini? Setelah Master Paviliun sadar, dia sibuk berkata, Tuan, kamu gila, lagu tuan muda kedua ada di sini untuk mentraktirmu. Mutiara biru yang pergi memohon padanya untuk datang. Aku tidak ingin dia memperlakukanmu, coba saja. Omi mendengus anjing menggigit Ludung Bin, kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Namun, aku tidak melihat wajahmu, aku melihat fakta bahwa Nona Mutiara Biru menyukaiku untuk berkelahi. Master Paviliun berteriak, siapa yang menyukaimu? Katakan padaku dengan jelas. Tentu saja itu putrimu. Jika kamu tidak percaya padaku, tanyakan pada putrimu ah. Mutiara Biru, kamu. Ayah kamu baru saja pulih, istirahatlah lagi. Bluebeard mengubah topik pembicaraan. Mutiara Biru, jelaskan padaku apakah kamu benar-benar menyukainya sekarang. Situs web pertama Mkansu 8. Net. Ayah aku. Omi berkata, Paviliun Master, ciuman pertama Miss Blue Pearl adalah segalanya untukku, oh hahaha. Apa, Mutiara Biru, itu tidak benar, itu tidak benar. Blue Pearl menatap Omi, tidak tahu bagaimana membela diri, jadi dia menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. Ah, pemilik museum berteriak kesakitan, melihat putrinya terlihat seperti ini, dia sudah tahu itu benar. Ayah, jangan lakukan ini. Keluar dari sini, aku tidak punya anak perempuan sepertimu. Pemilik museum berteriak, ayah oh. Blue Pearl berteriak, Omi berkata, sebaiknya tidak maka aku akan menjemput seorang gadis cantik dan pulang untuk menjadi istriku, hahaha, terima kasih, Master Paviliun. Omi tertawa, mengambil mutiara biru dan memantul dengan kedua kakinya. Dan tiba-tiba sebuah kekuatan besar memunculkan celah laba-laba di tanah, sementara pria itu melesat ke langit ratusan meter jauhnya. Omi membawa mutiara biru pergi. Song Xiaolou, lepaskan aku. Mutiara biru, tidakkah kamu mendengar ayahmu mengatakan bahwa tidak ada yang namanya anak perempuan seperti kamu, jadi aku akan mengambilnya dan membawanya pulang sebagai istriku. Kamu, ayahku hanya mengatakan kata-kata marah. Aku tidak peduli. Omi kembali ke rumah Song dengan Lanzu di pelukannya. Dia kebetulan bertemu dengan kakek Song Xiaolou. Xiaolou, mengapa kamu membawa Nona Lanzu kembali? Haha, kakek pemiliknya tidak menginginkan putri ini lagi, jadi cucunya menjemputnya dan membawanya pulang. Masih ada hal bagus ini. Kakek, aku tidak akan omong kosong denganmu kalau begitu. Cucu baru saja menjemput seorang gadis cantik dan pulang, masih banyak yang harus dilakukan. Ayo pergi, kakek mengerti, hahaha. Kakek Song Xiaolou memberi Omi tatapan aku mengerti. Omi melesat ke halamannya dengan Blue Pearl di tangannya saat Blue Pearl berteriak. Song Xiaolou, lepaskan aku. Song Xiaolou, jangan, jangan. Ah, Song Xiaolou, aku mohon, aku masih muda, jangan. Kurang dari 10 menit setelah Omi kembali ke rumah Song Xiaolou dengan Song Xiaolou di pelukannya, pemilik paviliun Qingju buru-buru tiba. Pemilik paviliun Qingju tahu orang macam apa Song Xiaolou itu, dia hanya mengatakan hal-hal yang marah, tetapi Song Xiaolou benar-benar akan memanjakan putrinya, jadi dia segera bergegas. Song Xiaolou, Song Xiaolou. Pemilik museum berteriak dan terbang masuk. Berhenti. Pada saat itu, kakek Song Xiaolou tiba-tiba muncul entah dari mana. Tentu saja kakek Song Xiaolou bukanlah orang yang baik. Jika memang demikian, bagaimana mantan Song Xiaolou bisa begitu jahat? Senior, baru saja Song Xiaolou meraih putriku dan pergi. Aku datang untuk mencari putriku. Aku masih berharap senior itu akan mengakomodasi. Kata Master Pavilion. Kakek Song Xiaolou mendengus apa yang harus diambil. Cucuku tidak akan melakukan hal tak tahu malu seperti itu. Dia baru saja menjemput seseorang kembali. Master Pavilion menggertakkan giginya. Senior, putriku benar-benar ditangkap olehnya. Yah, dijemput, dan memohon senior untuk mengizinkanku membawa kembali putriku. Tidak rumah kecil mungkin sedang dalam bisnis sekarang. Ah, bekerja. Untuk melakukan apa? Tubuh pemilik paviliun bergetar. Omong kosong, bukankah kamu pria yang melakukan segalanya? Dan jika kamu masuk ke sana dan mengganggu cucuku dan menakut-nakuti sesuatu darinya, apakah kamu bertanggung jawab untuk itu? Tersesat. Senior, aku mohon padamu. Enyah, senpai, enyahlah. Kakek Song Xiaolou melambaikan tangannya dan meledakkan Master Paviliun beberapa ribu meter jauhnya. Pada saat ini, kakek Song Xiaolou terkekeh. Xiaolou, kamu dapat melakukan bisnismu dengan tenang. Kakek akan menjaga pintu untukmu. Master Paviliun Qingju terbakar, tetapi tidak mungkin apa yang bisa dilakukan ketika bertemu dengan bajingan tua seperti itu. 1 jam kemudian, di kamar Omi dan Nona Lanzu sudah memasak nasi. Gadis manik-manik biru memelototi Omi, tetapi tidak membuat keributan. Banyak hal telah terjadi, dan selain itu, dia menyukai Omi di dalam. Omi membelai wajah mutiara biru dan bergumam, sejarah, aku tidak tahu bagaimana nasibmu, aku ingin tahu pria tampan mana yang akhirnya menikahimu, sayang sekali. Apa katamu? Mutiara biru, kamu sangat cantik, semuanya begitu nyata, bahkan tidak terasa seperti batu kenangan lagi. Lagu apa? Bukan apa-apa, lebih baik jika aku tidak memberitahumu akan membuatmu merasa putus asa. Sakit, Song Xiaolou, aku bisa memperingatkanmu, sekarang aku milikmu, jika kamu mengecewakanku di masa depan, aku belum selesai denganmu. Oh, sejujurnya, jika aku punya pilihan, aku benar-benar tidak ingin mengecewakanmu. Kenapa kamu selalu mengatakan hal-hal aneh? Ya, aku khawatir ayahmu sudah menunggu lama, jadi keluarlah. Apa yang kamu katakan? Ayahku ada di sini. Ya, sudah lama datang, tapi kakekku tidak akan membiarkan dia masuk dan mengganggu kita. Kamu, keluargamu bukan orang baik, teriak mutiara biru.
bergegas untuk berpakaian, lalu berlari keluar dari rumah Song dan benar saja melihat ayahnya duduk di luar pintu depan. Fiu, Omi menarik napas dalam-dalam, lalu tersenyum. Di dunia memori ini, Omi bisa melakukan apa saja, dan itu memang cukup menyegarkan. Omi merasa alangkah baiknya jika kehidupannya di dunia nyata juga bisa semudah dan sesantai di sini, melakukan apapun yang dia mau. Namun, Omi merasa mengapa dunia nyata tidak bisa menjalani kehidupan yang begitu santai dan nyaman. Perjalanan ke kota Canggu ini akan segera berakhir. Sebelum berakhir, Omi pergi mencari Xiao Cui dan tinggal bersamanya selama 1 malam, yang merupakan perpisahan. Adapun Mutiara Biru, dia tidak terlihat sejak hari itu, dan aku mendengar bahwa ayahnya telah mengirimnya ke kota lain dan tidak mengizinkannya untuk terus berinteraksi dengan Song Xiaolou. Adapun gadis cantik yang siang membunuh Omi, Omi tidak melihatnya lagi sampai dia pergi. Sangat disayangkan. Jika masih ada waktu berikutnya dia memasuki kota Canggu, Omi ingin mencarinya, alamat rumahnya Omi tahu. Kemudian, Omi tersenyum dan meninggalkan dunia. Saat Omi keluar, seluruh kota Canggu tiba-tiba semuanya diam dan kemudian menghilang seperti lampu padam. Tubuh Omi, desa yang lebih rendah di sungai pintu masuk desa. 812. Don Omi terbangun dari sungai. Omi menyeka segenggam air sungai dari wajahnya. Saudara Tang. Pada saat itu, sebuah suara keluar. Omi menoleh untuk melihat bahwa itu adalah kepala desa dunia, Jindolf. Jin Daofu, terima kasih atas bantuanmu. Haha, saudara Tang, bagaimana panen kali ini? Oh, lumayan, omong-omong, di mana pedang beratku? Pedang yang berat. Alis Jindolf berkerut. Bukankah pedang beratmu menyelam ke dalam sumur bersamamu saat memasuki Palet Twilight? Ah, sial. Omi cukup tertekan. Dia masuk terlalu cepat dan lupa memberikan pedang berat itu kepada Jindolf untuk diamankan. Omi telah melompat ke dalam sumur dengan pedang berat di tangannya. Jadi tidak mungkin pedang berat itu pedang, yang sangat berat bisa mengetahui dari mana asalnya dari sungai bawah tanah. Apakah saya masih bisa melompat ke dalam sumur dan menemukannya? Saya khawatir tidak bisa. Struktur memori stone sangat rumit. Ketika memori stone tidak terbuka, Anda melompat ke dalam sumur itu. Tidak ada apa-apa. Jika Anda tidak percaya, pergi dan ambil saja. Lihat. Omi kembali ke pintu masuk batu memori di kota Canggu dan melompat ke sumur itu dari pintu masuk. Setelah sekitar 10 meter, Omi mendarat di dasar sumur. Omi menemukan bahwa dasar sumur itu diukir dengan banyak hal yang tidak bisa dijelaskan. Rune semacam ini, sekilas terlihat seperti jenis sirkuit kecil pada motherboard komputer, tetapi itu benar-benar berbeda. Omi memiliki ilusi bahwa ini adalah produk berteknologi tinggi. Produk teknologi yang benar-benar melampaui era ini. Omi tidak melihat pedang berat itu sama sekali dan kembali ke tanah dengan putus asa. Apakah kamu menemukannya? Tidak, ini benar-benar aneh. Saya melompat ke dalam sumur dengan pedang berat di tangan saya, dan sekarang pedang itu tidak menyala. Saya melompat ke dalam sumur lagi dan tidak menemukan apa-apa, dan saya tidak melihat jalan keluar. Jadi bagaimana tubuh melayang keluar dari sungai bawah tanah? Jindo tertawa. Bukan aku tidak tahu tentang itu. Batu memori ini, sepertinya tidak sesederhana batu. Saya melihat banyak rune di dinding batu di sumur, seperti papan sirkuit. Oh, saya tidak tahu. Jika saya tidak salah, ketika batu memori dibuka, pasti akan ada lubang di sumur. Tubuh manusia kita seperti kartu set ponsel, dimasukkan ke dalamnya. Tubuh masuk ke dalam batu memori. Pedang beratmu juga masuk ke dalam batu memori. Tapi pedang berat itu tidak keluar lagi. Hanya saja, Omi tidak berdaya. Pedang berat yang bagus hilang seperti itu. Kecuali dia menghancurkan batu memori itu, dia mungkin masih bisa menemukannya lagi. Namun, itu bukan apa-apa. Bagaimanapun, penggunaan pedang berat Omi saat ini mungkin tidak sekuat kekuatan tangan kosongnya. Bagaimanapun, pedang berat itu hanya 16.000 pound, dan tangan kosongnya dapat mengerahkan kekuatan 50.000 pound. Omi meninggalkan desa dunia dan segera kembali ke Akademi Seni Bela Diri. Setelah kembali ke Akademi Bela Diri, dia menemukan bahwa Akademi Bela Diri telah mengambil liburan musim dinginnya. Pada saat ini, itu di asrama tertentu. Kenapa kakak Omi belum kembali? Mungkinkah terjadi sesuatu? Jangan bicara omong kosong. Apa yang bisa terjadi pada batu memori? Pada saat ini, Omi terbang dari jauh. Saudara Omi, Xiaomeng adalah yang pertama melompat di atasnya. Omi tersenyum. Mei Qian, Suaner, Xiaomeng, kamu belum pulang. Ini liburan musim dingin. Kupikir kalian semua sudah pulang. Bagaimana bisa? Su Mei Qian menatap Omi dengan tatapan kosong. 50 hari tanpa melihatmu, aku sangat merindukannya. Omi menatap Su Mei Qian dan tersenyum. Gao, tidak buruk, kamu sekarang telah menembus ke alam kesempurnaan Hautian. Omi menatap Simran lagi, dan Simran juga telah menembus alam kesempurnaan Hautian. Xiaomeng, di sisi lain, telah menembus ke alam bawaan. Kakak Omi, aku sudah mengambil beberapa Iron Tree Heartlah. Omi berkata, Xiaomeng, bakatmu tinggi, cobalah untuk menerobos sendiri dan jangan terlalu bergantung pada hal-hal eksternal, itu akan baik untuk masa depanmu. Aku hanya memakannya dalam jumlah yang sangat sedikit. Simran bertanya, Omi, apakah Anda mendapatkan sesuatu ketika Anda memasuki kota Canggu? Seberapa jauh Anda dalam penyembuhan sekarang? Su Mei Qian juga menatap Omi dengan gugup. Omi tersenyum, aku sekarang telah mencapai tingkat penyembuh kelas 14. Apa? Mereka semua kaget saat Omi bilang kelas 14 itu terlalu luar biasa. Oh, ayo pergi, ayo kita bangkitkan Liona bersama-sama, kita tidak bisa membuatnya menunggu lebih lama lagi. Su Mei Qian dan Li Xuan Er sangat bersemangat, termasuk Omi. Beberapa orang tiba di rumah Profesor Lin Han. Omi, kemarilah. Saudara Lin Han, saya di sini untuk membangkitkan Xiang Yun, saya pikir sudah waktunya. Ah,
Tubuh Lin Han gemetar. Sebenarnya, Lin Han selalu berpikir bahwa ini adalah sesuatu yang keluar dari dunia ini. Omi hanya meminta kenyamanan psikologis, tidak mungkin dia bisa melakukannya. Kamu tidak bercanda, kan? Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu membutuhkan setidaknya kekuatan penyembuh kelas 13 untuk melakukan itu? Profesor Lin Han memandang Omi dengan setengah hati. Hei, saudara Lin Han, sejujurnya, aku sudah menjadi penyembuh kelas 14 sekarang. Apa? Lin Han hampir jatuh karena kaget. Kelas 14. Apakah ini masih manusia? Omi mengabaikan keterkejutan Lin Han dan memasuki ruang bawah tanah. Tubuh Liona tidak banyak berubah dari 50 hari yang lalu. Xiao Meng bertanya, Kakak Omi, bagaimana kamu akan menghidupkannya kembali? Mata Omi sangat tegas dan berkata, sangat sederhana. Ah, masih sangat sederhana. Profesor Lin Han gemetar karena terkejut. Mata Omi menunjukkan kepercayaan diri yang sangat besar. Omi berani mengucapkan 4 kata yang sangat sederhana, menunjukkan bahwa Omi sudah memiliki rencana dalam pikirannya. Sekarang tubuh Xiang Yun telah saya selamatkan menggunakan teknik pelestarian kehidupan. Tubuhnya tidak rusak sama sekali, itu sama saja dengan mati. Hanya saja, suhu tubuhnya hilang. Selanjutnya, saya akan menggunakan teknik kembali ke surga untuk secara bertahap menghasilkan suhu di tubuh Xiang Yun. Setelah suhu tubuh Xiang Yun kembali ke suhu, maka tubuh Xiang Yun akan kembali ke setengah jam ketika dia baru saja meninggal dan suhu tubuhnya belum hilang. Maka, saya akan menggunakan teknik kembali ke kehidupan untuk membuat detak jantung Xiang Yun berdetak lagi. Fiu. Omi menghela napas dalam-dalam, meskipun proses perawatan yang telah dia latih dalam pikirannya berkali-kali, masih penuh ketegangan untuk benar-benar mulai menerapkannya. Meskipun dia mengatakan itu sederhana, seolah-olah itu hanya 2 langkah, hanya dia tahu berapa banyak variabel yang terlibat, dan tidak mungkin untuk mengatakannya. Baiklah, saya butuh lingkungan yang tenang. Kalian semua keluar, tidak ada yang diizinkan masuk ke ruang bawah tanah dan mengganggu saya selama 3 hari. Kata Don Omi, apakah butuh waktu selama itu? Tidak dapat menentukan secara pasti berapa lama waktu yang dibutuhkan, tetapi jika Anda tidak berhasil dalam 3 hari, maka Anda tidak perlu melanjutkan. Bagus, kamu semangat. Kakak Omi, semangat. 813. Beberapa orang meninggalkan ruang bawah tanah, hanya menyisakan Omi saja. Omi memandang Xiang Yun dan berkata, Xiang Er, kamu juga bersemangat, jadi mari kita mulai. Langkah pertama Omi, teknik pengembalian surga. Teknik pengembalian ke surga ini diperkirakan memakan waktu setidaknya 2 hari bagi Omi. Untuk lebih tepatnya, Omi melucuti semua pakaian Liona terlebih dahulu tanpa meninggalkan jejak, bukan karena dia nakal, tetapi dia tidak akan membiarkan kesalahan terjadi. Omi mengeluarkan ribuan jarum perak, dan untuk perawatan ini, Omi juga menggabungkan banyak keterampilan medis yang dipelajarinya sendiri, sehingga kepercayaan diri Omi masih relatif tinggi. Omi hendak memasukkan jarum perak ke seluruh tubuh Liona, hampir semua titik akupuntur yang lebih penting dan teratur pada tubuh Liona, baik permukaan maupun internal. Omi akan memasukkan jarum perak. Alasan mengapa ia akan memasukkan jarum perak adalah untuk lebih mengontrol tubuhnya secara artifisial. Sekarang, Omi harus mengontrol titik akupunturnya secara artifisial, dan kemudian mencoba membuat fungsi tubuh manusianya berjalan secara artifisial, hanya berlari, dapat menghasilkan energi tubuh, reaksinya adalah suhu tubuh. Setiap langkah, setiap titik akupuntur, sangat penting, bahkan satu kesalahan akan menjadi kerugian total, atau kehancuran buatan tubuhnya, dan setelah dihancurkan, tidak ada cara untuk memperbaikinya. Tidak seperti orang hidup, itu masih bisa disembuhkan. Fiu. Dalam sekejap mata, setengah hari berlalu, dan Omi menghabiskan setengah hari hanya dengan memasukkan jarum. Pada saat ini, di pintu keluar ruang bawah tanah, Sumei Qian Simran dan yang lainnya menunggu dengan cemas di sana, seolah-olah mereka adalah anggota keluarga yang menunggu di luar pintu ruang operasi. Waktu berlalu menit demi menit dan dalam sekejap mata, 1 hari berlalu. 1 detik untuk diingat untuk membaca buku. Omi terbakar kecemasan. Ah, kenapa kok masih belum ada tanggapan? Di dalam hati Omi, meski proses pengobatannya sudah diperhitungkan secara detail, ternyata tidak seefektif yang ia bayangkan. Omi sangat khawatir dan berhenti. Saya harus tenang. Semakin saya harus menghadapi situasi ini, semakin tenang. Saya telah melakukan semua langkah yang seharusnya saya lakukan. Mengapa tubuh Xiang Yun tidak merespons? Mengapa? Mengapa begitu? Omi menepuk kepalanya sendiri. Beberapa menit kemudian, Omi mendapat kilasan wawasan dan berkata, mungkinkah tubuh Xiang Yun ada di dalam lemari es? Lagi pula, perhitungan sebelumnya yang saya lakukan di kepala saya tidak menghitung itu. Namun, jika dia tidak ada di lemari es, tubuhnya akan membusuk, dan bahkan pembusukan yang sangat kecil akan gagal sepenuhnya. Bagaimana saya mendamaikan dua kontradiksi ini? Fiu. Omi menghela napas dalam-dalam, pengobatan sedang berlangsung di sini. Dia sudah menunggangi harimau. Jika tidak berhasil, mati. Tidak ada jalan kembali. Jika dia tidak ingin menemukan cara untuk melanjutkan, dia akan menyatakan Liona benar-benar mati. Omi berpikir sejenak dan berkata, tidak mungkin, saya tidak punya waktu untuk berpikir. Sekarang saya hanya bisa mencoba menggunakan kekuatan internal saya dan memasukkannya ke dalam pori-pori tubuh Xiang Yun untuk memperlambat pembusukan tubuhnya, maka saya akan melakukannya. Menggunakan suhu tubuh saya sendiri untuk mentransisikannya ke dia, dan akhirnya melanjutkan lagi. Jika tidak ada reaksi lagi, saya tidak akan punya waktu untuk melatih cara merawatnya. Omi segera mulai mengikuti metode baru. Omi pun menelanjangi dan mencopot seluruh atau sebagian jarum perak di tubuh Liona terlebih dahulu. Omi memeluk Liona dengan erat, membiarkan suhu tubuhnya bertransisi ke Liona. Perlahan, tubuh Liona sedikit lebih hangat, tapi itu bukan energi tubuhnya. Tanpa penundaan, Omi memasukkan kembali jarum perak yang baru dilepas secepat mungkin dan dengan akurasi 100% dijamin. Kemudian, Omi kembali melakukan langkah sebelumnya dari teknik kembali ke surga.
Sekitar 2 jam kemudian, keajaiban akhirnya terjadi. Tubuh Liona menghasilkan reaksi. Haha, ada reaksi, aku melakukannya dengan benar. Omi sangat bersemangat sehingga dia hampir tidak menangis. Omi terus mengontrol titik akupuntur Liona secara artifisial, memungkinkan Liona menghasilkan fungsi tubuh secara artifisial. Lambat laun, setelah sekitar 5 jam, suhu tubuh Liona menjadi lebih tinggi dan lebih tinggi, dan pada jam ke-6, suhu permukaan tubuh Liona telah mencapai keadaan baru mati selama setengah jam. Omi tidak terburu-buru, dan melanjutkan, dan setelah 3 jam, suhu permukaan tubuh Liona telah mencapai keadaan baru saja mati. Yai, sekarang aku bisa melanjutkan ke langkah kedua, teknik kebangkitan dari kematian. Omi segera melepas jarum perak dan memulai langkah kedua. Langkah pertama berhasil, langkah kedua lebih mudah lagi. Lagi pula Omi telah berhasil melakukan teknik Resurrection from the Dead lebih dari 1 kali. Itu tidak lebih dari kemampuan yang dirasakan untuk membuat detak jantung Liona kembali berdetak dan otaknya bekerja kembali. Yang, terus terang, adalah pernapasan buatan yang jauh lebih maju. Hanya butuh 15 menit bagi Omi untuk membuat jantung Liona berdegup kencang. Sayangnya, itu berhenti setelah hanya selusin ketukan. Omi sedikit khawatir akan terjadi sesuatu yang tidak terduga. Dia membuat jantung Liona berdetak lagi, tapi berhenti lagi setelah belasan kali. Ah, bagaimana ini bisa terjadi? Ini tidak terjadi sebelumnya ketika kamu melakukan kebangkitan orang mati. Suhu tubuh Xiang Yun turun dengan cepat setiap detik. Jika dia menunda lebih lama lagi, suhu tubuhnya akan hilang lagi, dan yang sebelumnya lebih dulu. Langkah akan membuang-buang waktu. Untuk melakukan langkah pertama lagi, saya khawatir tidak akan cukup waktu. Mengapa ini terjadi? Omi panik. Situasi tak terduga dan tak terduga ini benar-benar tak terduga. Oh, tenang, tenang. Semakin banyak ini terjadi, semakin penting untuk menghadapinya dengan tenang. Saya pasti bisa menemukan solusi. 1 langkah lebih dekat, 1 langkah lebih dekat. Omi menjambak rambutnya dan berkata pada dirinya sendiri bahwa dia pasti bisa, meski dalam hati dia merasa cemas. Pada saat itu, tiba-tiba terpikir oleh Omi bahwa tekniknya menghidupkan kembali orang mati adalah dengan membuat jantung orang yang sudah meninggal berdetak melalui kontrol buatan, dan kemudian mencapai kebangkitan. Dalam pengobatan modern juga ada metode pertolongan pertama yang serupa, yaitu pernapasan buatan. Hanya saja pernapasan buatan itu sangat rendah tingkatnya dibandingkan dengan resusitasi. Ketika Omi memikirkan pernapasan buatan, matanya langsung menyala dan berkata, bisakah saya menggabungkan keduanya? Sementara saya memulihkan detak jantung Xiang Yun, saya kemudian akan melakukan pertolongan pertama di dunia ini, pernapasan buatan. Kalau begitu, bisakah Anda membuat Xiang Yun? Detak jantung terakhir, kami hanya bisa melawannya. Omi segera melakukan teknik Resurrection from the Dead lagi, dan detak jantung Liona segera mulai berdetak, dan menurut yang sebelumnya, akan berhenti setelah belasan ketukan. Namun, kali ini Omi melakukan pernapasan buatan pada saat yang sama bahkan sebelum berhenti. Omi dulu tidak tahu cara menggunakan pernapasan buatan. Setelah datang ke dunia ini dia belajar beberapa. Hanya saja, Omi dulu sangat meremehkan pertolongan pertama tingkat rendah, tidak pernah berpikir bahwa hari ini adalah kunci untuk memutuskan nasib Liona. 814. Benar saja, setelah memberikan pernapasan buatan pada saat yang sama, setelah berdenyut belasan kali, jantung Liona tidak berhenti lagi, tetapi terus berdetak dengan kecepatan yang sangat lambat sekitar kurang dari 20 detak per menit. Tunggu, Xianger, kata Omi sambil menatap Liona, dan untuk membantu detak jantungnya, Omi juga menekan jantungnya. Frekuensi detak jantung 20 detak per menit terus seperti ini selama sekitar setengah jam sebelum detak jantung Liona dipercepat hingga 30 detak, kemudian 2 jam kemudian, dipercepat hingga 50 detak. Omi sangat gembira, detak jantung Liona sudah mencapai lebih dari 50 detak per menit, apakah ini ritme sukses? Dengan demikian, detak jantung Liona tetap di lebih dari 50 detak per menit, dan setelah itu, setelah 3 jam itu tidak meningkat lebih tinggi, tetapi lebih dari 50 detak per menit sudah dalam kategori normal. Omi tidak khawatir, apa yang dia khawatirkan sekarang adalah apakah dia bisa bangun atau tidak. Lagi pula, sayuran juga memiliki detak jantung. Melakukan langkah ini bukan berarti berhasil, mungkin, berubah menjadi sayur. Jika itu adalah orang normal yang berubah menjadi sayuran, Omi punya banyak cara untuk melakukannya, tetapi untuk orang seperti Liona yang berubah dari orang mati menjadi sayuran, Omi tidak berdaya. Oh, Xianger, semangatlah, setelah itu terserah padamu. Omi melihat kondisi fisik Liona juga sudah stabil, jadi dia melepaskan jarum perak dari tubuh Liona, lalu memakaikan bajunya dan membawa Liona keluar dari basement. Bagaimana kabarmu? Begitu mereka keluar dari ruang bawah tanah, beberapa orang melompat ke arah mereka, termasuk Profesor Lin Han dan istrinya. Situs web pertama M. Kansu 8. Net. Omi berkata, napas dan detak jantung Xianger telah kembali, tetapi, dia belum bangun, jadi sekarang terserah dia untuk bangun. Surga. Profesor Lin Han tidak percaya, menatap Omi dengan mata penuh kekaguman. Pada saat ini, dia benar-benar ingin berlutut di hadapan Omi, karena, dia sangat memujanya. Hebat, Xiang Yun pasti bisa bangun. Kata Simran bersemangat. Baiklah, aku akan membawanya kembali ke kamarnya dulu, memandikannya dengan air panas dan berganti pakaian yang bersih. Istri Lin Han berkata, kamar sudah siap, ikut aku. Su Meiqian juga berkata, pakaian untuk memakai pakaianku. Omi membawa Liona ke kamar mandi dan mengisi bak mandi dengan air panas, lalu memasukkan Liona ke bak mandi untuk berendam. Omi sebenarnya bisa menyiapkan beberapa ramuan, tetapi hanya bisa mendapatkannya nanti. Sekarang berendam air panas juga bermanfaat, dan mungkin bisa membantunya bangun lebih cepat. Saat ini melihat Liona, dia tidak lagi putih seperti sebelumnya, tetapi kulitnya sedikit lebih merah seperti orang normal. Tapi kenapa dia tidak bangun? Dengan semua hak dia seharusnya bangun. Tapi
Tapi ini adalah sesuatu yang sudah penuh kejutan. Lagi pula, tubuhnya kosong selama 1,5 tahun. Situasi apapun tidak dapat diprediksi. Setelah memandikan Liona dan mendandaninya dengan pakaian bersih, dia kemudian membiarkan Liona berbaring di tempat tidur dan mengenakan selimut. Omi sendiri lelah karena terlalu berkonsentrasi akhir-akhir ini, sehingga mentalnya lelah, dan setelah menutupi Liona dengan selimut, Omi sendiri tertidur tanpa disadari. Orang-orang di luar melihat bahwa Omi sedang tidur dan tidak masuk untuk mengganggunya. Setelah Omi tertidur, keesokan paginya burung-burung di luar jendela berkicau dan membangunkan Omi. Pada saat ini, Omi merasakan sebuah tangan membelai wajahnya. Omi segera menoleh dan menatap Liona. Namun, mata Liona masih tertutup. Omi bisa melihat sekilas bahwa Liona berpura-pura tidur. Siang Yun, kamu benar-benar bangun. Liona masih berpura-pura tidur, tidak tahu apa alasannya. Siang Er, katakan sesuatu, jangan pura-pura tidur. Omi dengan bersemangat meraih tangan Liona. Liona membuka matanya sejenak dan dengan panik menarik tangannya kembali dan menggerakkannya kembali. Siang Er, kamu benar-benar bangun. Omi berteriak kegirangan, bangun untuk menemukan bahwa Liona sudah bangun. Sungguh suatu berkah, tapi mengapa Liona merasa aneh? Siang Er, bicaralah. Saat itulah Liona berkata, siapa kamu? Ah, Don Omi membeku. Saya Omi, apa aku mengenalmu? Hahaha, tidak apa-apa, otakmu belum pulih, perlahan-lahan kamu akan mengenalku. Siang Erku, akhirnya kamu bangun. Omi dengan penuh semangat memeluk Liona dan memberinya ciuman besar padanya. Dahi. Liona tidak menolak karena meskipun dia tidak bisa mengingat Omi, dia memiliki perasaan yang dalam-dalam dirinya bahwa orang ini pasti orang terdekatnya. Sangat familiar, jika tidak dia tidak akan menyentuh wajah Omi sekarang. Namun pada saat ini, Liona tiba-tiba batuk puluhan kali berturut-turut. Puff, seteguk darah menyembur keluar. Ah, ada apa? Aku tidak tahu. Dadaku sangat sesak. Omi segera memeriksa Liona dan berkata, tidak apa-apa, kamu masih memiliki luka dalam, toh kamu mati karena luka ini. Ah, mati. Apa terjadi sesuatu padaku? Jangan bertanya apa-apa sekarang, hanya 1 atau 2 hari dan kamu akan ingat, bagaimanapun juga otakmu kosong selama 1,5 tahun. Oh, pada saat itu, Simran masuk. Ketika Simran melihat bahwa Liona sedang berbicara dengan Omi, seluruh tubuhnya membeku di sana. Dan ketika Liona melihat Simran, dia pertama kali membeku kemudian merasa sangat akrab, dan setelah beberapa detik, dia berseru, Suan Er. Siang Er, kamu sudah bangun. Simran sangat bersemangat sehingga dia menutup mulutnya, tidak bisa berhenti menangis, matanya penuh air mata. Ketika Sumeikian mendengar suara itu, dia juga berlari dengan panik. Ketika Liona melihat Sumeikian, dia juga merasa begitu akrab, tetapi tidak bisa memanggil sejenak. Siang Yun. Sumeikian juga tidak bisa menahan tangis. Simran dan Sumeikian sama-sama naik dan memeluk Liona erat-erat, tidak bisa menahan tangis mereka, tapi setiap air mata dipenuhi dengan kebahagiaan. Profesor Lin Han, istrinya, dan Xiao Meng juga berdiri di ruangan itu. Perasaan batin Profesor Lin Han benar-benar tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Dulunya orang mati yang terbaring di peti mati es, sekarang menjadi orang yang hidup, bukan dengan mata kepala sendiri. Benar-benar tidak percaya bahwa ini benar. Omi berkata, jangan menangis untuk saat ini. Siang Yun lapar, ambilkan dia makanan dulu. Setelah itu, aku akan mengobati luka dalam. Aku akan pergi. Istri Lin Han sedang sibuk. Terima kasih, Nyonya Lin. Setelah Liona makan sesuatu, Omi segera mengobati luka dalamnya. Luka dalam ini terlalu rendah untuk diobati Omi dalam beberapa menit. Alasan mengapa dia harus menunggu untuk makan sebelum mengobatinya adalah karena dia ingin tubuh Liona memiliki lebih banyak energi. Lagi pula, untuk merawat tubuh, juga perlu memiliki energi sendiri. Setelah luka dalam Liona sembuh, Omi mengajak Liona berjalan-jalan di sekitar Akademi Seni Bela Diri, agar dia bisa melihat pemandangan yang sudah dikenalnya dan bisa lebih memulihkan ingatannya. 815. Ini asrama lamamu. Ya, aku ingat, aku punya 2 teman sekamar, tapi aku lupa mereka dipanggil apa untuk sementara waktu. Kata Liona. Haha, bagus, otakmu mulai menyala kembali. Dalam 1 atau 2 hari paling banyak, semua halmu, termasuk keterampilan seni bela diri dan yang lainnya, akan kembali. Kamu tidak menderita amnesia, hanya saja kamu otaknya sudah terlalu lama kosong. Begitu saja, sehari kemudian otak Liona pulih total. Saya sudah pulih sepenuhnya sekarang. Ingatan terakhir saya adalah bahwa suatu malam, seorang pria berpakaian hitam masuk ke kamar saya, dan sebelum saya menyadarinya, dia menarik saya keluar dari kamar, lalu saya berteriak, dia menjatuhkan saya, lalu saya tidak tahu apa-apa, dan ketika saya bangun lagi, itu kemarin. Omi, sekarang Anda dapat memberitahu saya apa yang sebenarnya terjadi. Kata Siang Yun Liu, baiklah, aku akan memberitahumu. Omi merinci awal pembunuhan Liona, kemudian permusuhan Omi dengan keluarga Huo dan seterusnya, dan selesai, memberitahu Liona semua hal penting yang telah terjadi dalam 1,5 tahun terakhir. Jadi saya melewatkan begitu banyak. Terakhir yang saya ingat, Anda baru saja melangkah ke alam Hautian, dan sekarang Anda telah mencapai alam persatuan, bahkan alam bawaan yang tak terjangkau dalam pikiran saya telah terlampaui. Sayangnya, saya telah kehilangan begitu banyak. Huo Xiaowei terkutuk itu. Omi berkata, Huo Xiaowei sudah mati, dan kebencian antara aku dan keluarga Huo bukan lagi hanya tentang Huo Xiaowei. Omong-omong, orang tua Suaner meninggal. Apa? Bagaimana mereka mati? Pria terkuat keluarga Huo membunuhnya. Keluarga Huo sangat terkutuk. Tatapan Omi dingin. Kali ini di Kekaisaran Yan Huang, aku tidak akan pernah membiarkan keluarga Huo pergi. Ah, kamu akan mengambil tindakan terhadap keluarga Huo.
Sudah waktunya, saya tidak memiliki kemampuan itu sebelumnya, tetapi sekarang saya telah melangkah ke tingkat pertama alam persatuan awal, dan kekuatan bertarung saya jauh lebih dari sekadar tingkat pertama. Jadi kali ini, ketika saya kembali ke Kekaisaran Yan Huang, aku pasti tidak akan mengampuni keluarga Huo. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari belakang. Keluarga Huo memiliki total 3 individu kuat yang telah melampaui bawaan, jadi ini bukan waktu yang paling tepat bagi Anda untuk mengambil tindakan terhadap keluarga Huo sekarang. Omi tahu dari suaranya bahwa itu adalah Samira. Ketika Liona berbalik dan melihat Samira, dia sibuk berkata, "Samira, apa yang kamu lakukan di sini?" Samira tersenyum pada Liona. "Selamat, Liona, kamu hidup kembali." Omong-omong, Omi seharusnya memberitahumu bahwa meskipun Omi dan aku bukan kekasih, kita masih dianggap kekasih, kan? Ah, Liona menatap Omi. Omi agak malu. "Ini, mari kita bicarakan nanti." "Samira, kamu sepertinya tahu lebih banyak tentang keluarga Huo. Bagaimana situasi keluarga Huo? Mengapa menurutmu ini bukan waktu yang paling tepat bagiku untuk mengambil tindakan melawan keluarga Huo?" Samira berkata, keluarga Huo memiliki total 3 leluhur alam persatuan, 2 di antaranya berada di kisaran alam persatuan awal, dan leluhur terkuat, yang berada di alam persatuan tengah. Omi menggerutu. Dalam kasus apapun, tidak peduli apa kali ini kembali, setidaknya 2 dari keluarga Huo persatuan realem akan dimusnahkan, dan sisanya 1 akan dimusnahkan nanti. Omi, tidak sulit untuk meningkatkan kekuatanmu lagi, jadi kenapa kamu terburu-buru? Baiklah, aku bertanya padamu, leluhur keluarga Huo yang aku temui kekuatan macam apa dia? Dia harus menjadi yang terlemah dari 3 ranah kesatuan keluarga Huo, dan terutama bertanggung jawab atas urusan keluarga Huo di kota Wangjing, dan dia adalah anggota penjaga istana kota Wangjing, dengan ranah di sekitar tahap akhir dari ranah kesatuan, dan bahwa tentang semua yang saya tahu tentang him. The Yan Huang Empire, keluarga umum, memiliki sekitar 3-5 anggota persatuan realem kuat. Kata Samira. Liona bingung, bagaimana kamu tahu begitu banyak? Samira tersenyum, aku setidaknya anak dari keluarga kerajaan, bagaimana mungkin aku tidak tahu? Kau dari keluarga tingkat raja? Siang Yunliu mengerutkan kening tak percaya. Apa? Tidak seperti. Tidak mungkin. Saya baru saja mendengar Su Chen memperkenalkan hierarki keluarga kekaisaran Yan Huang. Su Chen mengatakan bahwa keluarga tingkat raja adalah keluarga yang sangat kuat. Jika Anda adalah anak dari keluarga tingkat raja, betapa terhormatnya Anda. Bagaimana kamu bisa melarikan diri ke tempat kecil seperti kota Linjiang? Di seluruh negeri, tempat manapun memiliki anak-anak dari keluarga sangguan kami, yang memberitahu Anda bahwa anak-anak dari keluarga kerajaan hanya dapat bekicot di kota-kota besar. Anda terlalu mengabaikan anak-anak dari keluarga kerajaan kami. Saya tidak akan pergi untuk berbohong kepada Anda. Setiap keluarga kerajaan itu adalah warisan ribuan tahun. Populasi keluarga sangat besar. Keluarga sangguan saya memiliki ribuan cabang dan total ratusan ribu keturunan. Keluarga sangguan saya, di bawah garis keturunan kakek saya, bisnis terutama terkonsentrasi di daerah Tiannanfu. Kota Linjiang berada di dalam Tiannanfu. Apa yang aneh tentang saya mengikuti ayah saya ke kota Linjiang untuk memperluas wilayah bisnis saya? Dan pada saat itu, bakat bela diri saya belum terungkap, belum lagi bakat saya. Bakat untuk pesona, saya tidak memiliki status dalam keluarga sama sekali, tapi hanya anak marginal yang tidak dipedulikan siapapun. Terlebih lagi, bahkan jika saya adalah anak sejati dari keluarga, saya tidak bisa hanya tinggal di dalam markas keluarga, saya benar-benar kesepian. Di masa lalu, cewek yang rusak otak itu Song Yuer, dia juga anak dari keluarga kerajaan, bukankah dia juga di kota Linjiang? Apa yang kamu katakan tentang status terhormat itu hanya anak-anak dengan bakat yang kuat, baiklah, seperti saya sekarang. Apa? Song Yuer juga anak dari keluarga tingkat raja? Omi dan Liona sama-sama terkejut. Ya, hanya saja Song Yuer lebih buruk dariku. Kenapa lebih buruk darimu? Saat aku, Samira, dulu masih di White Cloud High School, meskipun bakat bela diriku belum terlihat, setidaknya aku bisa memesan kucing berkaki 3. Tapi Song Yuer, dia bahkan tidak bisa menghitung kucing berkaki 3. Kemudian, bakat saya untuk mesmerisme terungkap, dan Song Yuer, dikatakan bahwa dia masih seperti itu sekarang. Dia tidak lagi setingkat dengan saya sama sekali. Meskipun dia juga anak dari keluarga kerajaan, tapi dia akan selalu menjadi anak yang paling terpinggirkan. Dalam keluarga, status bangsawan tidak ada hubungannya dengan dia anak seperti ini. Bahkan jika dia berasal dari latar belakang yang baik, masa depannya tidak akan terlalu buruk. Bagus masa depan untuk menikahinya. Tidak berarti kuat, karena tanpa gen yang kuat, pria kuat mana yang menginginkannya. Jadi pada akhirnya, dia mungkin harus menikahi seorang pedagang kaya dan bar yang lebih rendah, seperti ayahnya, Song Daitian, yang akhirnya menikahi seorang putri seorang pria kaya dengan sedikit warisan keluarga. Saya, di sisi lain, beruntung bakat saya meledak nanti, atau nasib saya akan sama. Samira sekarang mengatakan bahwa itu adalah momen perayaan, itu mengerikan. Jika orang lain tidak mengerti, mereka berpikir bahwa anak-anak dari keluarga besar semuanya memiliki identitas yang mulia, tetapi pada kenyataannya, mereka sama sekali tidak tanpa bakat, mereka hanya anak pinggiran, dan di pada akhirnya, mereka hanya bisa menikah dengan beberapa pedagang kaya atau semacamnya, dan secara bertahap dikurangi menjadi biasa. Mereka mengira bahwa anak-anak dari keluarga besar semuanya memiliki identitas yang mulia, tetapi pada kenyataannya, mereka sama sekali bukan. Tanpa bakat, mereka hanya anak pinggiran, dan pada akhirnya, mereka hanya bisa menikah dengan beberapa saudagar kaya atau semacamnya, dan secara bertahap dikurangi menjadi biasa. Mereka mengira bahwa anak-anak dari keluarga besar semuanya memiliki identitas yang mulia, tetapi pada kenyataannya, mereka sama sekali bukan. Tanpa bakat, mereka hanya anak pinggiran,
dan pada akhirnya, mereka hanya bisa menikah dengan beberapa saudagar kaya atau semacamnya, dan secara bertahap dikurangi menjadi biasa. Leona berkata, begitulah, Song Yuer cukup menyedihkan. 816. Potong, apa yang menyedihkan tentang itu tergantung pada siapa itu dibandingkan. Jika dibandingkan dengan orang biasa, dia seorang bangsawan. Dia tidak tahu seberapa baik kehidupan yang dia miliki, tentu saja. Jika dibandingkan dengan orang yang lebih kuat di tingkat yang lebih tinggi atau sesuatu, atau anak berbakat dari keluarga, maka itu benar-benar menyedihkan. Seluruh hidupnya hanya untuk dicampur pada tingkat bangsawan. Samira merasa sangat superior di dalam, bukan itu dia tidak memiliki simpati, tetapi dia merayakan dirinya sendiri. Karena ketika dia berada di SMA Baiyun, Samira juga berpikir bahwa masa depannya akan berbaur di tingkat bangsawan. Dan senang dia tidak, sekarang, pesonanya akan mencapai titik di mana dia setara dengan yang terkuat di alam persatuan. Dia sudah berdiri di level tertinggi di dunia, dan tidak lagi hanya pada tingkat anak berbakat. Omi berkata, baiklah, mari kita berhenti membahas yang lain. Kami juga bersiap-siap untuk kembali ke Kekaisaran Yan Huang. Ini akan segera menjadi malam tahun baru. Apakah kalian ingin menghabiskan malam tahun baru di Pulau Bela Diri? Leona sibuk berkata, aku ingin segera pulang. Ayahku pasti sangat terkejut melihatku hidup. Omi mengangguk. Ada satu hal lagi yang Omi lupa katakan. Tentang Leona yang dinikahi ayahnya. Itu adalah pernikahan yang diperantarai Omi. Sumeikian dan Simran mengetahui bahwa Omi sudah siap untuk pulang. Mereka sibuk berkata, Omi, sepertinya kamu melupakan satu hal. Apa itu? Yang Yijian. Omi baru ingat setelah pengingat dari Sumeikian ini. Sebelum memasuki kota Canggu, Yang Yijian diburu oleh para ahli bawaan dari 4 keluarga penjaga pulau. Karena Yang Yijian telah menciptakan seni bela diri yang disebut satu pedang, yang keluarga penjaga pulau rasakan adalah milik dari Pulau Bela Diri. Ngomong-ngomong, bagaimana keadaan Yang Yijian sekarang? Tertangkap basah, tanya Don Zimmer. Sudah ditangkap baru seminggu yang lalu. Sedetik untuk diingat untuk membaca buku. Astaga, apakah Yang Yijian itu baik-baik saja? Aku tidak tahu, keluarga protektorat pasti telah memaksanya untuk menyerahkan rahasia pedang satu. Tetapi Yang Yijian juga sangat keras kepala dan menolak untuk menyerahkannya. Dan sekarang aku agak yakin bahwa Yang Yijian benar-benar menciptakannya sendiri. Bagus, kalau begitu kalian tunggu aku di sini. Aku akan pergi ke keluarga pulau penjaga dan membawa Yang Yijian kembali. Hati-hati. Keempat wanita itu menginstruksikan pada saat yang sama, dan kemudian mereka berempat merasa sedikit malu. Xiao Meng tertawa di samping. Omi memandangi keempat wanita cantik itu dan tersenyum. Aku yang sekarang, apakah aku masih perlu kalian khawatir? Keluarga protektorat bukan lagi hal besar di depanku. Samira berkata, mengapa aku tidak pergi bersamamu? Bagaimanapun juga kekuatan teknik pesonaku telah melampaui puncak keagungan bawaan, dan aku selangkah lagi untuk menjadi penyihir kelas 12. Sesuaikan dirimu. Samira segera mengikuti Omi dan terbang menjauh. Sumeikian, Li Xuan-er, Xiao Meng, dan Leona ditinggalkan. Leona bertanya, apakah pemusik kelas 12 sangat kuat? Mesmeris kelas 12 setara dengan orang kuat yang telah mencapai alam persatuan dalam seni bela diri. Artinya, jika Samira menjadi ahli sihir kelas 12, pesonanya sekarang dapat bersaing dengan alam persatuan. Wow, Samira telah berubah. Dia tidak lagi berada di level yang sama dengan kita. Sumeikian menghela nafas. Orang ini, Samira, dulunya ingin melampaui Omi di SMA Baiyun, selalu ingin melawan Omi, tapi sayangnya, dia bahkan tidak bisa melampaui Omi. Dan sekarang, dia jatuh cinta dengan Omi. Saya benar-benar tidak menyangka. Saya bahkan tidak tahu seberapa jauh mereka berdua telah berkembang. Itu terlihat cukup ambigu. Apakah ada yang perlu ditebak? Mereka sudah bersama di Star Ocean Academy selama hampir 1 tahun, dan aku tidak percaya hubungan itu masih murni. Namun, yang aneh bagiku adalah Samira dan Omi tidak mengumumkannya. Mereka adalah sepasang kekasih. Samira berasal dari keluarga kerajaan, dan dia sangat kuat sekarang. Jadi Samira pasti akan menikahi seorang pangeran di masa depan, dan mungkin, keluarganya sudah mengatur semuanya. Agar tidak menimbulkan masalah bagi Omi, jadi tidak ada pengumuman pasangan, kurasa. Omi dan Samira terbang ke 4 keluarga protektorat pulau besar. Omi ingat bahwa 4 keluarga penjaga pulau besar memiliki 3 ahli utama yang melampaui sifat bawaan, yang juga merupakan 3 alam persatuan terkuat yang terbuka untuk umum, sehingga orang luar menyebut mereka 3 orang terkuat di pulau marsial. Namun, orang dalam tahu bahwa presiden dari Akademi Bela Diri, kepala desa dunia dan desa pemula semuanya berada di alam persatuan, tetapi mereka disembunyikan dan tidak terbuka untuk umum. Qin Feng senior yang pernah ditemui Omi sebelumnya, dia adalah peringkat ketiga terkuat dari 3 orang terkuat di Pulau Hutan Bela Diri, artinya, yang terlemah dari 3 pusat kekuatan alam kesatuan keluarga pelindung pulau, 2 alam kesatuan lainnya. Pembangkit tenaga listrik yang belum pernah dilihat Omi. Tapi Omi telah mendengar dari kepala desa dunia bahwa 2 lainnya, masing-masing, berada di puncak alam persatuan awal, dan orang itu bernama Wei Chen. Ada satu lagi yang berada di tingkat ketiga dari alam persatuan awal, yang disebut Wang Bai. Dan kemudian ada Qin Feng, di tingkat kedua dari alam persatuan awal. Pada awalnya, Qin Feng ini ingin mengambil Omi sebagai muridnya, tapi sekarang, Omi telah membawanya beberapa jalan jauhnya. Samira berkata, orang-orang dari 4 keluarga penjaga pulau besar pasti sangat terkejut melihatmu. Kamu telah melangkah ke alam persatuan di usia yang begitu muda. Jika mereka masuk akal, mereka sebaiknya bersikap dan menyerahkan Yang Yijian kepadaku, atau jangan salahkan aku. Kata Omi. Segera Omi tiba di keluarga Weigu. Omi menduga bahwa keluarga Weigu adalah yang paling kuat, kepala dari 4 keluarga pelindung pulau utama, jadi Yang Yijian pasti ditahan di keluarga Weigu. Benar saja, Omi tiba di keluarga Weigu dan sedikit menghipnotis salah satu muridnya untuk mencari tahu.
Yang Yijian ditahan di penjara bawah tanah keluarga Wei Gu, dan jika Yang Yijian tidak mengungkapkan rahasia One Sword, dia akan dikurung sampai dia mati. Omi juga tidak ingin masuk ke ruang bawah tanah, jadi dia langsung berteriak kepada keluarga Wei Gu, semuanya dengarkan dan lepaskan Yang Yijian. Jika tidak, jangan salahkan aku karena kasar, aku akan memberimu 5 menit. Samira berkata, langsung saja masuk ke Dungeon. Kenapa repot-repot menunggu 5 menit, repot sekali. Omi mendengus, saya Omi, sekarang di atas mereka, bagaimana saya bisa menurunkan diri untuk membobol Dungeon? Saya di sini bukan untuk merampok Dungeon, saya di sini untuk menjemput orang secara terbuka dan jujur. Baik. Pada saat ini, keluarga Wei Gu menerbangkan 3 pembangkit tenaga alam kesatuan. Ketiga pembangkit tenaga alam kesatuan ini kebetulan berkumpul bersama hari ini dan keluar ketika mereka melihat gelombang pembangkit tenaga listrik alam kesatuan muncul. Ini kamu, Omi. Senior Qin Feng adalah orang pertama yang mengenali Omi, dan dia adalah satu-satunya di antara 3 orang yang mengenal Omi. Qin Feng tercengang dan tidak percaya ketika dia melihat aura Omi, yang seperti tingkat pertama dari alam persatuan awal. Omi tidak menyukai Qin Feng dan berkata, Qin Feng, jangan kaget. Omi, kamu, bagaimana kabarmu di tahap awal alam persatuan? Kata Qin Feng. 817. 2 pembangkit tenaga Unity Realm lainnya sibuk berkata, dia adalah siswa Akademi Bela Diri yang membuat kekacauan besar dari 4 keluarga pelindung pulau Omi. Ya, itu dia. Qin Feng mengangguk. Wei Chen dan Huang Bai keduanya menjadi pucat. Saat itu, Omi membuat keributan besar tentang keluarga penjaga 4 pulau dan memukuli murid baru keluarga penjaga pulau dari tahun itu. Mereka telah mendengar tentang ini, tetapi mereka tidak menyangka orang itu dulu berada di alam yang sama dengan mereka sekarang. Omi, sungguh jenius yang memukuli murid baru dari 4 keluarga penjaga pulauku saat itu. Pembangkit tenaga listrik Unity Realm yang disebut Huang Bai berkata. Tapi Omi berkata, baiklah, aku tidak punya waktu untuk mengobrol dengan kalian, aku di sini untuk menjemput seseorang hari ini. Bawa keluar Yang Yijian. Yang Yijian adalah temanku, aku akan membawanya pergi. Nada bicara Omi langsung, tapi itu sedikit perintah dari pihak lain, membuatnya sangat tidak enak untuk didengar. Meskipun Omi memang jenius yang mengejutkan mereka, dia saat ini baru saja melangkah ke tahap awal alam persatuan, dan 3 orang di depannya, 1 berada di puncak tahap awal alam persatuan, 1 berada di tingkat ketiga dari tahap awal, dan 1 berada di tingkat kedua dari tahap awal, jadi siapapun dari mereka adalah senior. Omi, jangan terlalu sombong, kamu memang jenius tapi bukan berarti kamu bisa sombong di depan kami, kamu bisa tidak terkendali di Martial Island, tidak peduli seberapa jenius kamu, kamu belum mencapai titik tidak terkendali di Pulau Martial. Senior Qin Feng berkata, terdengar seolah-olah dia sangat tidak baik, karena Qin Feng dipenuhi dengan kecemburuan sekarang, dan mengingat bahwa dia telah mengambil Omi sebagai muridnya, dan sekarang Omi telah menangkapnya dalam sekejap mata, ini adalah perasaan yang sangat tidak menyenangkan. Selain itu, Omi sebelumnya telah memotong pantat murid tertuanya Pan Yun, yang bahkan Qin Feng pergi mencari Omi, tetapi dia tidak dapat menemukannya. Dia telah merencanakan untuk menangkap Omi di lain hari untuk membalas dendam, tetapi hari ini dia mengetahui bahwa Omi telah datang sebagai alam persatuan, dan hanya dia yang tahu bagaimana rasanya. Omi berkata, Qin Feng, Omi, tidak bertindak sembarangan di Pulau Martial hari ini, tetapi di 4 keluarga penjaga pulau. Jangan bawa masalah ini ke Pulau Bela Diri, kalian bertiga saja belum bisa mewakili Pulau Bela Diri. Kamu, Qin Feng melihat nada arogan Omi, dan wajahnya menjadi dingin. Pada saat ini, banyak murid dari keluarga Wei Gu berkumpul, beberapa dari mereka sangat terkejut ketika melihat Omi, tetapi mereka jelas tidak lagi setingkat dengan Omi, meskipun semua orang seumuran. Hahaha, saudara Tang, sepertinya kamu datang dengan persiapan hari ini, siapa yang Yijian bagimu? Bagaimana jika kita tidak membiarkannya keluar? Bagaimana? Wei Chen yang paling kuat akhirnya berbicara. URL pertama M. Kansu 8. Net. Omi berkata, melepas atau tidak itu bukan terserah Anda. Kegilaan yang bagus, kegilaan yang sangat bagus, sebuah distrik tingkat pertama dari alam persatuan, bahkan tidak boleh melangkah ke alam persatuan selama beberapa hari. Beraninya kamu datang ke keluarga pelindung pulau kami sebagai katak di sumur untuk marahlah. Keluarga pelindung pulauku, bahkan begitu banyak kerajaan di sekitarnya tidak berani bergerak. Apakah Anda benar-benar berpikir demikian dengan 4 keluarga pelindung pulau kami, dan kepala desa serta dekan itu? Kata Huang Bai. Omi berkata, mengapa ada begitu banyak omong kosong? Jangan tarik orang kuat di balik tirai Pulau Martial dengan saya. Apa yang saya lakukan sekarang hanya berkaitan dengan 4 keluarga pelindung pulau utama Anda. Lepaskan Yang Yijian. Jika tidak, aku akan melakukannya. Qin Feng mendengus, Kakak Wei, Kakak Huang, kamu tahu, dia terlalu sombong. Dia baru saja melangkah ke alam persatuan dan dia sangat sombong. Aku tidak tahan lagi. Qin Feng tidak bisa membantu tetapi terlihat seperti dia akan menyerang. Wei Chen berkata, Omi, baiklah, aku akan memberimu kesempatan demi bakat hebatmu, ini demi bertemu satu sama lain di lain hari. Bagaimana? Apakah kamu ingin aku melawanmu? Ya, satu persatu, atau bersama-sama. Apa yang kamu katakan? Katakan lagi. Selesai. Huang Bai sibuk bertanya-tanya apakah dia salah dengar. Omi berkata dengan keras, satu persatu, atau bersama-sama. Namun, saya pribadi menyarankan kalian untuk ikut. Hahaha. Mereka bertiga tertawa, tapi itu sama sekali tidak lucu, melainkan tawa marah. Wei Chen berkata, Qin Feng, lanjutkan. Beri dia pelajaran yang sulit, sehingga generasi muda ini akan ingat, dan hanya hari ini mereka akan tahu apa artinya menghormati senior mereka. Bagus. Qin Feng mengatupkan giginya, dan seluruh tubuhnya dengan keras melesat ke arah Omi. Sayangnya, tingkat kedua dari alam persatuan awal terlalu rendah untuk Omi. Omi meledak dengan pukulan acak. Ledakan.
Genting. Seluruh kerangka tubuh Qin Feng pecah, dan seluruh tubuhnya diledakkan ke dinding batu. Ah, Wei Chen dan Huang Bai sama-sama ketakutan. Ini, untuk sesaat sepertinya dia tidak bisa bereaksi. Omi berkata, saya sudah mengatakan bahwa yang terbaik adalah pergi bersama dan harus menjadi pahlawan. Sekarang tidak apa-apa, itu bukan cedera yang buruk. Tapi untungnya, saya tidak melukai fundamental Qin Feng demi fakta bahwa Anda adalah keluarga protektorat Pulau Bela Diri. Sekarang, saya akan memberi Anda dua pilihan. Pertama, segera lepaskan Yang Yijian dan saya akan pergi bersamanya. Kedua, saya akan mengalahkan Anda ke posisi yang sama dengan Qin Feng dan kemudian saya akan pergi dengan Yang Yijian. Kalian pilih, Omi, kamu. Wei Chen dan Huang Bai sama-sama menatap Omi tidak percaya. Omi mendengus, jadi sepertinya kalian telah memilih yang kedua, jadi ayo pergi bersama. Wei Chen dan Huang Bai saling berpandangan, lalu menyerang Omi secara bersamaan, dan dengan satu serangan, mereka mengeluarkan kekuatan terkuat mereka. Wei Chen menggunakan palu godam yang beratnya diperkirakan 2000 pound, yang dianggap Wei Chen sebagai senjata yang sangat berat. Dan Huang Bai menggunakan pedang yang sangat kuno, agak seperti pedang dalam game. Berdengung, palu pedang, membunuh Omi. Harus dikatakan bahwa Omi memang merasakan tekanan. Bagaimanapun juga, satu berada di puncak tahap awal alam persatuan dan yang lainnya berada di tingkat ketiga, dan tekanan dari tangan bersama tidak kecil. Namun, itu hanya tekanan. Omi mengepalkan tinjunya dengan ganas, kekuatan Hercules di tubuhnya berlari dengan cepat. Tentu saja, menjalankan kekuatan Hercules juga sangat memakan kekuatan internal Omi. Dengan kekuatan internal Omi, diperkirakan dia hanya bisa melontarkan 4 pukulan, keempatnya yang bisa mencapai 50.000 pon kekuatan. Setelah 4 pukulan, konsumsi energi internal Omi berkurang tajam, dan tanpa dukungan internal, itu adalah individu yang tahu bahwa tidak mungkin untuk mencapai kekuatan terkuat. Karena itu, Omi memiliki 4 pukulan, tetapi itu sudah cukup. Dengan sekejap, Omi pertama-tama menyerang Wei Chen. Boom! Palu godam Wei Chen terlepas dan terbang, dan tubuhnya terlempar ke dinding batu oleh pukulan Omi. Kemudian Omi melintas lagi dan meninju Huang Bai. Boom! Huang Bai juga tiba-tiba terlempar ke dinding batu, dan tidak peduli seberapa terampil atau kuat pedang di tangannya, pedang itu hancur menjadi remah-remah di depan kekuatan absolut, dan bahkan pedang itu dipelintir menjadi bentuk bopeng. Fiu! Omi menghela nafas meskipun prosesnya sangat singkat, tetapi Omi mengeluarkan 2 pukulan. Kekuatan internal di tubuhnya berkurang tajam setengahnya. 2 pukulan lagi, kekuatan internal di tubuhnya habis. Hercules adalah juga merupakan produk konsumsi. 818. Setelah beberapa menit, Wei Chen, Huang Bai, dan Qin Feng, mereka bertiga, memanjat abu, dan mereka semua sangat jelek saat ini. Omi berkata, apakah kamu tidak akan melepaskan Yang Yijian sekarang? Omi, bagaimana kamu bisa begitu kuat? Kata Wei Chen, merasa sangat kesal. Kamu yang sangat jahat. Omi, apakah Anda mendapatkan beberapa keterampilan seni bela diri yang kuat dari batu memori Pulau Marsial? Jika demikian, ini adalah properti milik Pulau Marsial, jadi Anda sebaiknya menyerahkannya. Kata Qin Feng. Omi menjadi marah ketika mendengar itu. Boom! Omi berkedip, duel roda hantu melintas dan sebuah pukulan menghantam dada Qin Feng. Genting. Tulang-tulang di tubuh Qin Feng membuat suara gemerincing lain, dan seluruh tubuhnya meniup ke dinding batu lagi. Wei Chen mengamuk, Omi, kenapa kamu tiba-tiba menyakiti seseorang? Omi juga mengamuk, tingkat kekuatanku tidak ada hubungannya dengan Pulau Marsial. Jika ada yang mengatakan sesuatu tentang apa yang dipelajari batu memori Pulau Marsial, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Wei Chen dan Huang Bai juga gemetar saat melihat kemarahan di tubuh Omi. Ingat situs web, Kansu 8. Net. Omi berteriak, apakah kamu belum akan melepaskan Yang Yijian? Setelah beberapa detik, Wei Chen memerintahkan, lepaskan Yang Yijian. Ya. Setelah beberapa menit, Yang Yijian dibawa keluar dan sekilas melihat gambar Omi dan ahli transenden keluarga pelindung pulau yang saling berhadapan, dan gemetar dalam-dalam. Melihat Omi lagi, dia sebenarnya sangat kuat. Yang Yijian merasa sangat gemetar. Omi memandang Yang Yijian, tubuhnya sangat acak-acakan dan buruk, dan jelas bahwa dia telah disiksa dan tubuhnya berlumuran darah. Omi berkata, Yang Yijian, pulanglah bersamaku. Yang Yijian sibuk berkata, terima kasih, Tang Senior karena telah menyelamatkan kami. Kita berteman, bukan? Terima kasih, pergi. Yang Yijian mengikuti Omi di depan kerumunan, terbang ke arah Akademi Bela Diri. Senior Tang, mengapa kamu tiba-tiba begitu kuat? Untuk berpikir bahwa kita memasuki Akademi Seni Bela Diri di tahun yang sama, ini baru 2 tahun sejauh ini, tetapi kamu sudah mampu menghadapi keluarga protektorat. Ahli yang telah melampaui bawaan, dan saya hanya di tahap akhir bawaan, dan semua ini masih hanya saya yang berjuang sampai mati. Kata Yang Yijian, kakak Yang, jangan panggil aku senior, itu tidak ada artinya. Hehe, terima kasih karena masih sangat memandangku, aku, Yang Yijian, tidak punya gigi untuk dilupakan. Baiklah, aku awalnya ingin menyelamatkanmu 50 hari yang lalu, tapi aku tertunda oleh sesuatu. Yang Yijian tersenyum, untung kamu tidak menyelamatkanku. Sungguh, jika kamu menyelamatkanku 50 hari yang lalu, maka aku masih akan menjadi bawaan awal, dan sekarang bisa menjadi bawaan akhir adalah apa yang aku capai tepat di bawah pengejaran orang-orang kuat dari keluarga pelindung Pulau Ah. Omi tersenyum, saudara Yang, bakat Anda telah meledak, hanya dalam 50 hari, melangkah dari bawaan awal ke bawaan akhir, tidak dapat dihindari bahwa Anda akan melangkah ke alam persatuan di masa depan. Kuharap begitu, sebenarnya, jika kamu tidak menyelamatkanku hari ini, aku mungkin tidak akan selamat, bahkan jika aku akhirnya menyerahkan rahasia One Sword. Karena keluarga pelindung pulau merasa bahwa aku mungkin melampaui bawaan di masa depan, jadi mereka harus membunuh saya untuk menghindari satu masalah lagi di masa depan.
Saudara Tang, Anda telah menyelamatkan hidup saya, tetapi tentu saja, itu salah saya sendiri bahwa itu akan menjadi seperti ini. Bagaimana? Saudara Tang, sejujurnya, saya benar-benar mempelajari rahasia satu pedang saya dari batu memori. Ah, Omi terkejut, itu bahkan tidak dibuat sendiri oleh Yang Yijian, tapi itu memang dipelajari dari batu memori. Lalu mengapa kamu mengatakan itu dibuat sendiri? Saudara Tang, jangan menertawakan saya tidak melakukannya demi nama palsu. Salah satu alasan terpenting, orang-orang kuat dari keluarga pelindung pulau memburu saya, itu dapat merangsang saya untuk meningkat. Kekuatan seni bela diri saya dengan cepat, akan sangat membantu saya untuk mengolah pedang. Jadi saya telah bertarung melawan mereka, tujuannya adalah untuk merangsang saya untuk meningkatkan ranah saya lebih cepat, serta untuk mengolah pedang lebih cepat. Akhirnya, saya menerobos dengan sangat cepat dengan mereka memburu saya, tetapi saya tidak berharap itu membuat mereka berpikir bahwa saya memiliki potensi besar dan beralih dari berburu menjadi membunuh. Aku mengerti, tapi kamu melakukan hal yang benar. Ngomong-ngomong, terima kasih telah menyelamatkanku, kamu adalah dermawan abadiku. Baiklah, Saudara Yang, saya pikir Anda orang baik, Anda memiliki masalah di depan Anda sekarang. Apa itu? Saudara Yang, maukah kamu menjadi saudaraku selamanya? Bahkan jika aku mati, aku tidak akan mengkhianati atau meninggalkanmu. Omong kosong, tapi apakah kamu tidak keberatan jika aku sangat lemah? Hahaha, Saudara Yang, kamu terlalu rendah hati. Baiklah, sekarang saya dapat mengatakan yang sebenarnya, saya memiliki hati pohon besi, dan itu sudah cukup. Jika Anda tetap bersama saya bersedia membantu Anda meningkatkan kemampuan Anda. Kekuatan dengan harta yang saya peroleh. Ya Tuhan, hati pohon besi. Yang Yijian terkejut. Ya, Omi, aku bersumpah bahwa aku, Yang Yijian, benar-benar saudaramu yang paling setia, meskipun aku selalu menganggapmu sebagai saudara di dalam, tetapi aku takut untuk mengatakannya karena takut tidak layak, dan aku juga merasa tidak tahu malu. Tidak layak sama sekali. Hahaha, Saudara Yang, kamu terlalu sopan, maka mulai sekarang, kita akan menjadi saudara yang tidak terpisahkan. Jika saya memiliki sesuatu yang baik, saya secara alami akan membaginya dengan saudara saya. Bagus, aku juga rela menumpahkan kepala dan darahku untuk kakakku. Membuang kepalaku tidak perlu, karena aku tidak akan membiarkan orang-orangku mati dengan mudah. Pergi kembali ke Akademi Bela Diri dulu, lalu aku akan memberimu hati pohon besi. Bagus. Omi dan Yang Yijian kembali ke Akademi Hutan Bela Diri. Omi berani menyebut Yang Yijian sebagai saudaranya karena dia memiliki kepercayaan pada Yang Yijian. Yang Yijian masih merupakan orang yang sangat layak dan berani untuk bergaul. Omi merasa bahwa di dunia ini, sudah waktunya baginya untuk membuat beberapa saudara yang bisa memotong tulang rusuknya. Di dunia itu, dia memiliki sekelompok saudara dan saudari yang telah melewati hidup mereka, dan di dunia ini, dia pasti akan memiliki saudara yang dapat dipercaya juga. Yang Yijian adalah yang pertama, tidak, Yi Tianxing adalah yang pertama, dan Yang Yijian adalah yang kedua. Ada juga Profesor Lin Han, sangat disayangkan kekuatan seni bela dirinya rendah, selain itu dia juga orang yang sangat bisa diandalkan. Kembali di Akademi Seni Bela Diri, Yang Yijian bertemu Su Meiqian dan yang lainnya. Liona, Yang Yijian tiba-tiba melihat Liona dan seluruh tubuhnya konyol, melihat hantu. Su Meiqian berkata, jangan kaget, Xiang Yun telah dibangkitkan oleh Omi. Tidak mungkin, tidak apa-apa. Omi, tingkat penyembuh apa kamu, sih? Sejujurnya, aku sekarang adalah penyembuh kelas 14, tetapi tidak semua penyembuh kelas 14 dapat melakukan hal seperti kebangkitan. Baiklah, satu pedang, kita hampir kembali ke Kekaisaran Yan Huang. Beberapa jam kemudian, Omi dan yang lainnya naik pesawat ke Kekaisaran Yan Huang. 819. Omi dan yang lainnya sedang duduk di pesawat, yang terbang ke Tiannanfu. Yijian, di mana kampung halamanmu? Mengapa kamu tidak ikut denganku ke kota Linjiang untuk malam tahun baru? Haha, aku lebih suka tidak, aku sudah lama tidak pulang dan aku sangat ingin pulang. Yijian, bagaimana sikap keluargamu saat diburu oleh keluarga pelindung pulau? Tanya Don Zimer. Yang Yijian tertegun, lalu terdiam. Setelah beberapa detik, Yang Yijian berkata, tidak peduli apa sikap keluarga saya, bagaimanapun juga itulah keluarga saya. Selain itu, saya dapat memahami keluarga saya, bukan karena keluarga saya tidak membantu saya, hanya saja tidak ada yang bisa saya lakukan. Keluarga saya hanya keluarga kelas C, tetapi 4 keluarga penjaga pulau memiliki 3 pembangkit tenaga listrik Unity Realm, jadi saya tidak membenci keluarga saya karena tidak membantu saya. Omi menganggukkan kepalanya, aku mengerti. Yang Yijian tersenyum, lupakan aku, saudara Chen, bukankah kamu juga memiliki keluarga? Apakah kamu benar-benar tidak akan kembali ke keluarga Tang? Jika keluarga Tang tahu bahwa kamu sekarang telah melangkah ke alam persatuan, saya benar-benar tidak tahu seperti apa ekspresi mereka. Alam persatuan ini memiliki kekuatan untuk memasuki lingkaran inti kota Wangjing, mereka pasti akan menyesalinya. Omi tersenyum kecil, aku tidak sepertimu, aku awalnya diusir dari keluarga, lalu aku sulit menerima untuk kembali ke keluarga, namun aku dikejar oleh keluarga Huo dan keluarga Tang meninggalkanku sekali lagi. Untuk menyelamatkan diri, jadi tidak mungkin bagi saya untuk kembali ke keluarga Tang, saya benar-benar tidak memiliki hubungan sedikit pun dengan keluarga Tang lagi. Selain itu, saya tidak memiliki anggota keluarga dekat di keluarga Tang lagi. Dan ketika saya diburu dan dibunuh oleh keluarga Huo, orang tua saya dan anggota keluarga dekat lainnya semuanya telah dipenggal oleh keluarga Huo. Omong-omong, gelombang kebencian muncul dalam diri Omi, meskipun orang tua dan kerabat itu adalah mantan kerabat Omi dan tidak ada hubungannya dengan jiwa Omi. Bagaimanapun juga, mereka adalah kerabat tubuh ini, dan, terlebih lagi, kehidupan yang segar.
Omi diam-diam mengepalkan tinjunya. Keluarga Huo, Omi bersumpah bahwa dia tidak akan melepaskannya. Dan ketika tahun baru berakhir, sudah waktunya untuk pergi dan menyelesaikan perselisihan ini. Yang Yijian berkata, saya minta maaf karena telah mengungkit cerita sedih Anda. 1 detik untuk diingat untuk membaca buku. Oh, tidak apa-apa. Yang Yijian menyesal, berpikir bahwa menyebut keluarga Omi mengingatkan Omi akan hal-hal yang menyedihkan. Pesawat tiba di Tiananfu. Yang Yijian tidak mengikuti Omi ke kota Linjiang untuk malam tahun baru, tetapi berganti pesawat ke tempat tinggal lain, seperti yang dilakukan Samira. Sumeikian, di sisi lain, karena dia sudah terlalu lama berpisah dari Omi dan tidak tahan berpisah dengannya, jadi dia tidak kembali untuk malam tahun baru dan mengikuti Omi ke kota Linjiang. Pergi, Simran adalah penduduk asli kota Linjiang. Pulang adalah hal yang pasti, meskipun dia tidak lagi memiliki kerabat. Liona gugup begitu dia turun dari pesawat. Ayahnya mengira dia sudah mati dan sudah lama tidak bertemu ayahnya. Setelah turun dari pesawat, Omi berkata kepada Liona, "Sianger, ada sesuatu yang perlu kukatakan padamu. Aku sudah tahu, ayahku menikah." Oh, sepertinya Swaner memberitahumu. Ya, aku menengahi pernikahan. Pihak lain adalah Kaisar Duniawi dari Provinsi Tianan. Ibu tirimu adalah seorang menteri berusia 34 tahun. Tentu saja, akan segera berusia 35 tahun. Namanya adalah Kai Jae-yun. Orang ini tidak memiliki keterampilan seni bela diri, tetapi dia sangat cakap, dan dia adalah Menteri Keuangan Rumah Penghuni. Anda dapat membayangkan Tiananfu ini sebagai sebuah negara, dan keluarga Kai mengendalikan negara ini. Tapi itu bukan milik keluarga Kai, hanya keluarga Kai. Sebagai pengganti manajemen, seseorang harus mematuhi pengadilan yang lebih tinggi, pengadilan kuno Kekaisaran Yanhuang di kota Wangjing. Hanya saja pengadilan terutama mengendalikan seluruh kekaisaran dalam hal pengaruh, dan tidak mengganggu ekonomi dan aspek lain dari manajemen sama sekali. Jadi keluarga Kai adalah kaisar duniawi di Tiananfu, dan selama mereka tidak tertangkap oleh pengawas kekaisaran, mereka dapat menutupi semuanya dengan satu tangan. Saya pikir ayahmu seharusnya bersenang-senang, dan demi aku, bahkan orang terkuat di keluarga Kai tidak akan berani melakukan apapun di depan ayahmu, apalagi orang lain. Terima kasih. Liona berkata dengan penuh syukur, Omi telah mengatur ayahnya dengan sangat baik, bahkan jika dia mati, dia akan beristirahat dengan tenang. Oh, masih begitu sopan denganku, siapa aku bagimu, dan siapa kamu bagiku? Liona tersipu dan melirik Omi. Simran bertanya, kalau begitu, apakah kita akan kembali ke kota Linjiang sekarang? Omi tersenyum, tidak usah terburu-buru, lusa adalah hari ke-30 tahun baru Imlek, dan karena aku di Tenan House, dan Paman Liu menikah dengan seorang wanita dari keluarga Kai di Tenan House, bagaimana bisakah saya mengabaikannya saja? Selain itu, saya masih tidak yakin apakah Paman Liu ada di prefektur Tianan atau kota Linjiang. Omi segera mendatangi keluarga Kai. Penjaga pintu keluarga Kai segera melaporkan bahwa patriark keluarga Kai dan ahli bawaan lainnya mengetahuinya dan segera terbang untuk menyambutnya. Secara harfiah seolah-olah pengadilan telah mengirim pukulan besar. Beri hormat kepada senior. Beberapa ahli bawaan dari keluarga Kai langsung membungkuk dalam-dalam ketika mereka melihat Omi. Mereka merasakan dari tubuh Omi bahwa momentum Omi bisa menghancurkan mereka tanpa terlihat sampai mati. Omi tersenyum, tidak perlu sopan. Hari ini, ketika saya kembali ke kota Linjiang untuk malam tahun baru, saya melewati rumah Tenan. Saya datang untuk mengunjungi Anda semua, dan juga untuk melihat apakah Paman Liu saya ada di sini. Selamat datang kedatangan senior, sungguh membuat keluarga Kai saya rendah hati. Ayo, segera persiapkan untuk menyambut tamu Anda sesuai. Omi melambaikan tangannya, ritual duniawi ini ditiadakan, tidak apa-apa untuk masuk dan minum beberapa cangkir teh. Omi senior, tolong. Omi begitu saja dikelilingi oleh beberapa ahli bawaan dari keluarga Kai dan memasuki keluarga Kai. Beberapa ahli bawaan dari keluarga Kai benar-benar terkejut ketika mereka merasakan kekuatan Omi yang tak terduga. Sebelum malam tahun baru tahun lalu, ketika dia menikah dengan keluarga Kai, Omi masih pada tahap bawaan awal, baru saja memperoleh bakat kekaisaran, serta menjadi menteri pembantu dari 40 pangeran yang diinginkan Yan. Tetapi ketika mereka bertemu lagi hari ini, momentum Omi telah membuat mereka tidak dapat melihat melaluinya, dan kejeniusan itu benar-benar berbeda setiap tahun. Tai Lingpeng, patriark keluarga Kai, bertanya dengan hati-hati, Senior Tang, kekuatan seperti apa yang berani kamu minta sekarang? Haha, bagaimana menurutmu? Tai Lingpeng berkata, saya yakin senior Anda sudah melangkah ke kesempurnaan bawaan, atau bahkan kesempurnaan besar bawaan. Bagaimana lagi Anda bisa memiliki aura yang begitu kuat? Hehe, Omi tidak mengatakan bahwa dia telah melangkah ke alam persatuan, atau orang-orang ini akan ketakutan setengah mati. Terlebih lagi, bahkan jika dia adalah kesempurnaan bawaan, itu akan cukup untuk menghancurkan keluarga Kai ini. Karena patriark keluarga Kai ini hanyalah bawaan akhir. Di sisi lain, orang terkuat di keluarga Kai hanya bawaan akhir, tetapi mereka mampu memimpin prefektur Tianan, yang setara dengan mengambil alih negara, yang cukup untuk menunjukkan bahwa di dunia ini, sangat berguna untuk menjadi ahli bawaan. Itulah sebabnya, para praktisi seni bela diri dari Kekaisaran Yanhuang semua berharap untuk masuk ke dalam bawaan suatu hari nanti. 820. Adapun alam persatuan, itu bukan sesuatu yang orang biasa berani berfantasi. Omi minum teh di keluarga Kai, dan beberapa patriark keluarga Kai dengan hormat membuat teh untuk Omi dan yang lainnya. Mereka biasanya berada di posisi tinggi, tetapi saat ini, di depan Omi, mereka seperti bawahan. Baiklah, terima kasih kepada kepala klan Kai untuk tehnya. Sudah waktunya bagiku untuk kembali ke kota Linjiang. Bagus, aku sudah mengatur pesawat untukmu, ada di bandara internal keluarga Kai. Bagus. Beberapa pemimpin klan keluarga Kai mengantar Omi ke pesawat.
Saat Omi berjalan pergi, beberapa kepala klan memandang ke langit bertanya-tanya apa yang mereka pikirkan. Salah satu wakil kepala klan berkata, "Alam macam apa Omi itu? Aura di tubuhnya begitu kuat. Pasti kesuksesan bawaan, bakat yang terlalu menakutkan. Jika dia terus seperti ini, bukankah masa depan akan terbalik?" Cek-cek, manusia apa Ki? Lupakan saja, kita bahkan tidak pada level yang sama. Jika kita mengatakan membandingkan lagi, kita akan membuat orang tertawa. Untungnya, kita cukup bijak untuk menikahinya sejak awal. Dan sekarang kami bertanggung jawab atas istana Tianan dan lebih stabil lagi. Keluarga bayi itu selalu ingin membagi wilayah kami. Saya mendengar bahwa mereka bergerak naik turun, dan sangat dekat dengan putra dan putri beberapa keluarga kerajaan di kota Wangjing. Kami tidak tahu apakah mereka akan membagi wilayah kami. Suatu hari jika Omi bersedia membantu kita, itu akan sangat bagus. URL pertama M. Kansu 8. Net. Omi naik pesawat khusus kembali ke kota Linjiang. Saat dia akan tiba di rumahnya, Omi berkata kepada Leona, "Sianger, tunggu di luar dulu. Aku khawatir jika kamu masuk tiba-tiba seperti ini, hati ayahmu tidak akan bisa menerimanya. Jadi kamu bisa datang menemuiku setelah aku menjelaskannya kepada ayahmu." Omi dan Sumeikian dan yang lainnya memasuki villa terlebih dahulu. Di villa, Willow Chenming berada di ruang tamu tidak tahu harus berbuat apa, dan Omi langsung mencium bau busuk. Begitu dia memasuki ruang tamu, dia melihat Willow Chenming dan Kai Jie-yun sedang melempar bayi, mengganti popok bayi, dan wajah Willow Chenming tersenyum, jelas sangat bahagia, dan bayi itu tampak seperti baru berumur sebulan. Omi tercengang. Willow Chenming melihat Omi juga tercengang, lalu sangat gembira untuk, "Omi, Anda bisa kembali. Saya pikir Anda tidak akan kembali tahun ini untuk tahun baru. Cepat, cepat, masuk." Kai Jie-yun juga sibuk memanggil, "Senior Tang." Omi menatap bayi itu dan berkata, "Ini. Haha Omi, ini anakku, baru berumur sebulan." Willow Chenming berkata dengan senyum di wajahnya. "Aku pergi, tidak mungkin. Begitu cepat baru menikah pada malam tahun baru lalu." Hehehe, baik Willow Chenming dan Kai Jie-yun tertawa sedikit canggung. Omi melihat senyum di wajah Liu Chenming, dan kemudian teringat Leona. Dia tidak bisa menahan perasaan di dalam. Liu Chenming sekarang memiliki seorang putra, meskipun sangat menyedihkan kehilangan putrinya, tetapi akhirnya dia secara bertahap akan melupakan rasa sakit yang dia rasakan. Terasa ketika dia kehilangan putrinya karena putranya. "Siapa namanya?" tanya Omi. Kai Jie-yun berkata, "Panggil Liu Hengming." Liu Hengming, ya, sepertinya aku benar-benar akan menjadi saudara ipar, hahaha. Omi tertawa, tetapi Liu Chenming gelap, hari yang sangat bahagia, dia tidak tahu mengapa Omi tiba-tiba berkata seperti itu. Ipar, sengaja membesarkan Leona, setahun terakhir ini Liu Chenming benar-benar tidak ingin memikirkan putrinya, itu terlalu menyakitkan, dia hanya bisa menggunakan waktu untuk menyembuhkan rasa sakit itu. Ana telah banyak mengalihkan perhatiannya dan membuatnya bahagia. "Omi, duduk, jangan berdiri di sana sepanjang waktu." Willow Chenming sibuk, lalu dengan cepat meminta pengasuh untuk membantu, membuang popok dan sampah lainnya keluar. Omi tertawa, "Paman Liu, Anda tidak memiliki seorang putra dan melupakan putri Anda, kan?" "Omi, jangan seperti itu, bagaimana aku bisa melupakan putriku, aku hanya takut memikirkannya." "Baiklah, Paman Liu, jangan tersinggung, aku hanya ingin memberitahumu bahwa aku telah membangkitkan Xiang Yun." "Apa?" Seluruh tubuh Willow Chenming tercengang. "Aku tahu kamu akan bereaksi berlebihan, aku sudah memberitahumu sebelumnya bahwa aku akan menghidupkan kembali Xiang Yun suatu hari nanti. Lihat, kamu benar-benar berpikir aku mencoba menghiburmu, kamu pasti tidak pernah percaya padaku tentang itu." "Omi, kamu tidak bercanda." Omi menepuk bahu Liu Chenming dan berkata, "Paman Liu, bagaimana saya bisa bercanda dengan Anda tentang hal-hal seperti itu? Xianger ada di luar villa." Setelah mengatakan itu, Omi berteriak, "Xianger, masuk." Liu Chenming segera bergegas keluar dari villa dan segera melihat bahwa Leona sedang berjalan ke pintu besi di luar villa. "Xianger, ayah." Ayah dan putrinya menangis dan berpelukan bersama. Omi dan yang lainnya tidak mengganggu, pergi membuat teh di ruang tamu, lalu menggoda putra Liu Chenming. Simran dengan marah berkata, "Jangan menggodanya, apa yang kamu goda ketika orang sedang tidur?" "Baiklah, hahaha." Omi mengembalikan Willow Hemming ke dalam buayan. Butuh 10 menit sebelum ayah dan anak perempuan Liu Chenming masuk. "Su Chen, terima kasih." Liu Chenming tiba-tiba berlutut di depan Omi. "Paman Willow, jangan remehkan aku, bangunlah." Omi segera membantu Willow Chenming berdiri. Liu Chenming tiba-tiba berlutut untuk berterima kasih kepada Omi. Itu bukan hanya karena satu alasan untuk membangkitkan Leona, ada alasan lain. Tahun ini, sebagai menantu keluarga Kai, Liu Chenming menjalani kehidupan yang sangat superior. Dia sekarang memegang kelompok di tangannya dengan nilai pasar lebih dari 100 miliar, dan istrinya Kai Jie-yun adalah Menteri Keuangan Provinsi Tinan, yang setara dengan Menteri Keuangan suatu negara. Sejauh campuran kalangan bangsawan khawatir, itu benar-benar tidak ada yang dikatakan. Omi telah memberinya terlalu banyak. "Paman Liu, jangan seperti ini di masa depan, apa yang saya lakukan untuk Anda hanya mengacungkan tangan." "Baiklah, Anda memiliki obrolan yang bagus dengan Xiang Yun, saya akan pergi dengan Suaner Meikian." Selanjutnya, Omi, Simran dan Su Meikian Xiaomeng meninggalkan villa. Bagaimanapun, Su Meikian dulunya adalah seorang polisi di sini, jarang kembali. Jadi tentu saja, dia pergi ke Biro Keamanan Umum untuk mencari mantan rekannya, dan Xiaomeng juga mengikuti Su Meikian. Omi ditinggal bersama Simran. Omi menemani Simran untuk memberikan penghormatan kepada orang tuanya. Simran berada dalam suasana hati yang agak tertekan ketika dia melihat bahwa Liu Chenming sekarang menjalani kehidupan yang begitu baik dan bahagia, keluarganya bersatu kembali, dan bahwa dia telah menikahi seorang wanita dari keluarga Kai dan menjadi seseorang dari seluruh tenan. Lingkaran Bangsawan Mansion.
Pada awalnya, dia dan Leona sama-sama menjadi pacar Omi di waktu yang bersamaan. Sekarang, ayah Leona baik-baik saja, dan orang tuanya, karena Omi telah meninggal, juga adalah wanita kedua Omi. Jadi mengapa ada perbedaan besar? Mungkin orang tuanya tidak memiliki kehidupan untuk menikmatinya. Omi menjabat tangan Simran dan berkata, Suaner, aku tahu apa yang kamu pikirkan. Kamu melihat Siang Yun ayahnya memiliki kehidupan yang begitu baik, sementara orang tuamu dibunuh olehku, juga wanitaku, aku tidak memberimu apa-apa. Tapi aku malah membuatmu menjadi yatim piatu. Bersambung.